نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah, mari kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga kita sampai dengan saat ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan, masih diberikan berbagai macam nikmat yang kalau kita hitung kita tidak akan sanggup menghitungnya. Terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman dan Islam itulah yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang abadi. Tiada nikmat yang paling besar kecuali adalah nikmat iman. Karena iman itu menjadi penyebab. Kalau orang itu punya iman, maka tentunya dia akan menjadi baik seluruhnya. Tapi kalau dia tidak punya iman, bisa saja dia selalu berlaku maksiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, serta para penerus risalahnya yang setia pada sunnahnya hingga yaumil qiyamah, hingga pada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, tema pada malam hari ini adalah masih tentang bagaimana mengatasi, bagaimana kiat-kiat untuk menghindari maksiat. Maksiat itu merupakan hal yang sering dibisikkan oleh setan. Maka tentunya judul ini juga tidak salah apabila kita bagaimana mengatasi bisikan setan, bisikan jahat dari setan laknatullah. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang beriman itu orang yang tidak mempan digoda oleh setan, tidak mempan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 99, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh pada orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Ya. Baliknya kalau iman kita itu lemah, terus berkurang, ya, maka akan jadi santapan empuk. Sebab orang yang lemah imannya itu hanya akan dipengaruhi oleh setan. Karena orang itu akan mengambil setan sebagai pemimpinnya dan akan mempersekutukan Allah. Apa bisa iman itu turun? Bisa. Kita itu manusia biasa. Sudah pernah saya sampaikan, ada orang yang imannya selalu naik, imannya para nabi, para rasul. Ada orang yang imannya selalu turun, ya, yaitu imannya setan. Ada orang yang imannya selalu tetap, yaitu malaikat. Ada orang yang imannya kadang naik, kadang turun. Itu kita manusia biasa. Nah, di dalam surat An-Nas itu sudah dijelaskan bahwa setan itu akan membisikkan kejahatan secara tersembunyi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu akan muncul di dalam dada manusia.
yang musuh yang akan menyelakai dan memburu kita dengan apapun yang dia bisa miliki. Kalau manusia itu tidak bisa melihat setan, tapi setan itu bisa melihat kita. Kalau ada orang yang bisa melihat jin itu bagaimana? Oh, berarti dia itu sudah disusupi oleh jin. Karena orang itu, jin itu kan, setan itu kan gaib, nggak bisa dilihat. Kecuali kalau setan itu menampakkan dirinya kepada manusia. Nah, dan setan itu di dalam surat Al-A'raf ayat 27 itu senang menghampiri hamba yang lalai berzikir kepada Allah. Dan setan itu kan selalu membisikkan kejahatan di dalam dada, karena dalam dada itu merupakan lintasan pikiran, keinginan, kemauan yang akan muncul, niatnya muncul. Lalu setan itu menetap di dalam dada, di dalam hati, ya. Setelah itu berjalan pada aliran darah. Itu kok bisa ya? Karena dia itu berasal dari golongan jin. Tapi dia punya teman yang dari golongan manusia, di konco, namanya manusia. Contoh orang yang jadi koncone setan jin, orang-orang yang komunis, orang yang ateis, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, ya. Orang percaya adanya Tuhan, tidak percaya, itu orang komunis, orang yang perusak, orang yang provokator, orang yang suka menghasut kepada hal yang tidak baik, itu namanya koncone setan. Nah, beberapa ulama itu mengatakan bahwa setan itu datang kepada kita dari semua sisi, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, ya. Kita disuruh murtad. Bila tidak mampu, maka setan itu akan menghiasi pekerjaan kita itu dengan pekerjaan yang buruk dan meyakinkan kita bahwa itu pekerjaan yang baik. Itu setan yang ngandaki. Nah, bila tidak mampu agar kita itu bermaksiat, setan itu menyibukkan kita dengan ibadah yang wajib saja, yang sunnah nggak usah. Terus sholatnya sunnah kayak wajib tak. Misalnya ini pada sebagian malam setelah Ramadan ini kan tarawih nggak ada yang jamaah itu ya. Di sholat malam itu, kalau kita diperintah sholat malam itu juga diperintahkan oleh Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi pada sebagian malam itu diperintahkan sholat sebagai ibadah tambahan, sebagai sekaligus diangkat ke tempat terpuji di sisi Allah. Tapi hati kita itu kadang itu dibisiki oleh setan, termasuk saya juga kadang, ya, bisik, terus nonggonmu turu enak, ya, bangunnya nanti di sepertiga malam saja. Sholat malam itu sepertiga malam baik. Pas sepertiga malam bangun, tapi karena hujan hawanya dingin, pancal kemul lagi. Terus bijikan setan itu sudah wis enak wae, karena bersifat dingin. Nah, akhirnya di akhir malam bareng sudah ya ada masjid yang nyetel Quran tarahiman itu, ya baru bangun tergesa-gesa mendirikan tahajud ataupun tarawih. Nah, setelah itu kita berniat sahur. Misalnya mau puasa itu kalau habis Ramadan kan puasanya sunnah, misalnya dibisi lagi rasa maksa, wong ora dosa ditinggalkan kok ora dosa. Mending puasa wajib, yaitu amalan lain yang ringan, puasa sunnahnya besok gagal lagi. Nah, kemudian adzan datang, adzan subuh datang. As-sholatu khairun minan naum. Nah, sekarang datang. Wis ojo kesusune masjid, ya. Kok saya tunggu durung komat, kok saya enak waktu komat. Kok saya dibisi terus. Wis dadi makmum sing masbuk iku ora apa-apa, isih lumayan entuk jamaah daripada sholat sendiri. Karena setan itu seperti itu terus. Nah, pulang ke masjid melihat sesuatu yang tidak pas, misalnya orang duri ada waktu yang terus santai saja. Bahkan mungkin
mampu batang-batang sithik ya wah iki batang tak ora digoleki. Bisikan muncul wis terserah lah. Paling ana wong sing ngopeni gitu lah, peduli amat. Nah, terus habis itu kita mau berangkat kerja itu bisikan setan datang lagi. Ya, alah wis santai wae, rasa sok rajin. Padahal terjadi ya di mana sing wis purna pensiun kerjanya bebas nggak pakai jam. Nah, kalau yang pakai jam kerja ya wah wis santai wae yo apa. Ya. Begitu pula sekarang itu kalau udah ada orang yang celaka itu bukan secepatnya ditolong sekarang ini, difoto, direkam, di video, nggak pernah di sekolah, di kantor, anak-anak di sekolah itu setari semua kita ada orang yang nangis kebingungan ya tenang-tenang saja, ada tanaman yang tidak benar, yang meranggas, ada kaca yang berdebu, ada keran yang bocor, terus dalihnya pokoknya bukan tugas kita, bukan tugas saya. Ya. Nah, kalau gue penuh sawang itu ya wis paling ya wis paling seperti itu. Apalagi kalau kita ya bapak-bapak yang jumatan ini, yang jumatan tidak luput dari bujukan setan. Misalnya mau jumatan, serasa adus di esok wis adus, terus nganggo klambi sembarang, wis nggawa duit receh wae, 2000-an wis sedekah, wis duduk nang ngene mburi wae, wis pokoknya bisikan setan itu terus ada. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi menurut ayat Al-Qarni, cara meraih kemenangan atas setan itu salah satunya kita itu memohon perlindungan kepada Allah. Di dalam surat Al-A'raf yang bagian-bagian akhir ya, itu kita itu pada waktu kita mau membaca Quran aja diminta wa idza quri'al Qur'anu fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kita itu diminta untuk berlindung apabila engkau Muhammad mau membaca Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Terutama pada saat kita itu marah, kemudian bernafsu sombong atau lalai, maka kita segera A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Cara lain ya kita ikuti para ulama ya, sebab setan itu menghindari orang yang baik. Lebih dari itu kita banyak zikir ya, karena zikir itu juga termasuk senjata yang paling ampuh, benteng yang paling kuat di dalam membunuh musuh. Karena setan itu akan lari dari manusia yang selalu mengingat Allah. Jadi masa yang tepat terutama kita diperintahkan untuk membaca Al-Mu'awwidzatain ya. An-Nas, Al-Falaq ya. Ketika mau tidur, ketika bangun, ketika kita merasa sakit ya, bacalah Qul huwanas falaq, Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung pada Tuhan yang manusia, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, setan rupa jin dan setan rupa manusia. Nah, itulah cara yang ampuh. Mari kita bersama-sama untuk supaya kita dijauhkan dari bisikan setan yang mengajak kepada kemaksiatan, maka kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita tetap ya, dijadikan orang yang tetap dalam iman, sehingga imannya itu tidak pernah turun, walaupun ini di akhir Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ini iman kita bisa naik ya. Nanti setelah Ramadan iman kita juga tetap naik, jangan sampai iman kita turun, sebab kalau iman kita turun tadi mudah diganggu oleh setan. Tapi kalau kita diganggu setan, mari kita biasakan untuk berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung atas godaan setan yang terkutuk. Itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga hal yang kecil ini bisa bermanfaat, khususnya bagi kami sendiri dan bagi jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan dengan sholat witir.